Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jabung Barat telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS sebanyak 237.357 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki 122.062, sedangkan perempuannya berjumlah 115.295 pemilih. Hal ini dibenarkan langsung oleh Komisioner KPU Tanjung Barat M. Ilyas. Setelah penetapan DPS, tentunya di sini sejumlah tahapan pilkada terus berjalan. Sebab setelah penetapan DPS, maka nantinya dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi dan akan diumumkan kepada masyarakat. Hasil DPS yang telah ditetapkan tersebut diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan apabila nanti ada data yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini, KK lengkap dan yang belum masuk dalam pemilih sementara, maka akan dimasukkan dalam DPS HP. Dan di sini peran masyarakat sangat diperlukan untuk menyampaikan ke KPU apabila ada petugas pantarlih yang terlewatkan dalam pencoklitan sehingga tidak masuk dalam DPS. Sedangkan penetapan DPT akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tahapan dan jadwal pleno rekapitulasi hasil DPS HP dan penetapan DPT pada 14 hingga 21 September 2024 mendatang. Untuk daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan oleh KPU Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Agustus tahun 2024 yang lalu, untuk jumlah TPS kita terdapat 592 TPS, itu sudah termasuk TPS lokasi khusus, yaitu di Lapas kelas 2B Kuala Tungkal ada 1. Kemudian untuk jumlah pemilih laki-lakinya 122.062, kemudian untuk pemilih perempuannya 115.295. Sehingga jumlah total DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Barat sebanyak 237.357 pemilih. Itu tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Barat, Bang? Iya, ini TPS kita dari 592 TPS ini memang tersebar di 13 kecamatan. Kemudian pada awalnya kita melakukan pemetaan itu jumlahnya 590 TPS di luar Loksus, tetapi karena memang dalam regulasi dinyatakan bahwa apabila pemilih dalam pemetaan itu melebihi dari maksimal yaitu 600, maka harus ditambah 1 TPS apabila. Sementara itu, Divisi Penanganan Pelanggar dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat Masudin mengatakan, sinergi antara Bawaslu dan KPU dalam berbagai tahapan terus dilakukan. Pengawasan kita tetap lakukan dari mulai Panwascam, PKD sudah melakukan pengawasan ketika sebelum diplenokan. Memang terdapat sih temuan-temuan masalah tentang selisih data pemilih ketika pleno di tingkat desa dan di tingkat kecamatan ada perbedaan. Itu yang ditemukan oleh kawan-kawan di bawah kan. Tapi sudah kita lakukan bersurat ke KPU, melakukan saran perbaikan, dan alhamdulillah semua sudah dijawab oleh KPU dengan alasan yang sudah memang bisa dipertanggungjawabkan. Rata-rata seperti apa, Bang, kalau yang pengawasan kita pakai? Contohnya ada beberapa data yang berkurang, itu temuan dari kawan ada yang meninggal dunia tapi masih tetap dimasukkan dalam sidalih. Tapi ketika sudah ditelusuri memang betul meninggal dunia dan diubah oleh kawan-kawan PPK atau KPU di sidalihnya gitu kan. Ada perbedaan data juga di tingkat desa dan tingkat kecamatan, ada data-data pemilih yang ditangguhkan karena memang ketika kami cek data tersebut, warga tersebut tidak dimasukkan ke dalam sidalih karena ditangguhkan, karena datanya itu terdaftar di sistem informasi administrasi kependudukan itu di daerah lain gitu kan. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.